Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bahan ajar yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai struktur dan fungsi sel. Ya. Di sini saya sampaikan kepada anak-anak bahan ajar berupa PPT ini, diharapkan anak lebih paham karena mereka melihat struktur dan fungsi sel walaupun secara gambaran garis besarnya saja. Baik, dilanjutkan di sini. Ada yang namanya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus diketahui terlebih dahulu oleh anaknya. Dilanjutkan, untuk lebih mudah, maka dibuat suatu peta konsep tentang struktur sel. Dilanjutkan tentang pengertian sel, di mana sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan di dalam arti secara biologis. Kemudian dilanjutkan di sini ada bagian-bagian yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Di sini ada perbedaan gambar. Di gambar dapat dilihat bahwa di sini pada sel hewan yang utama ada lisosom, sedangkan pada tumbuhan adanya dinding sel dan adanya plastida. Nah, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya struktur penyusun sel pada tumbuhan dan hewan adalah sama, namun ada beberapa organel sel yang terdapat pada tumbuhan, namun tidak dapat ditemukan pada sel hewan. Baik, berikutnya. Pada sel berikutnya, nah ini ya, bisa terlihat bahwa yang namanya sel hewan dia punya lisosom, selnya lebih kecil, kemudian dia punya sentriol, dan di sini vakuolanya lebih kecil. Sedangkan untuk tumbuhan, vakuolanya lebih besar. Kemudian dia memiliki ciri khas berupa kloroplas dan dinding sel. Selanjutnya, di sini juga dipaparkan tentang fungsi dari masing-masing organel sel. Yang pertama ada sentriol. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel dan ini hanya ada pada sel tumbuhan, sel hewan ya. Kemudian di sini ada dinding sel. Ini khusus ada pada hewan dan dimiliki juga oleh beberapa bakteri, fungi, dan alga, meskipun struktur penyusunnya dan kelengkapannya agak berbeda. Selanjutnya juga ada gambaran, nah ini kloroplas sebagai ciri khas dari tumbuhan yang merupakan sebagai bagian dari fotosintesis. Kemudian ada lisosom, ini ciri khas dari sel organel sel dari hewan. Nah, dan ini plasida. Ternyata plasida di sini ada 3 bagiannya. Yang pertama kloroplas, yang kedua kromoplas, dan yang ketiga adalah leukoplas. Tipe struktur sel di sini ada prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini juga disajikan struktur sel dari bakteri. Ya, ini sel hewan, kita lihat lebih jelas sehingga anak lebih paham. Kemudian ada membran sel, ini ada pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Dan di sini ada nukleus sebagai inti dari sel. Dan ada retikulum endoplasmik. Di sini ada yang ditempeli warna hitam, berarti dia RE kasar dan ditempeli oleh ribosom. Selanjutnya juga ada Golgi apparatus. Fungsinya untuk menyimpan dan memodifikasi serta mengepak. Kemudian ada lisosom sebagai enzim digestif yang memecah limbah. Kemudian ada juga sentriol ya di sini untuk pembelahan sel dan tentu ini hanya ada pada organel sel hewan. Ini ya gambaran sel tumbuhan dan ini ciri khasnya yaitu yang memiliki dinding sel. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan bahan ajar saya mengenai struktur sel. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.